Ketika orang membayangkan Bali, mereka melihat pantai, budaya, dan matahari. Tapi di antara semua itu, tersembunyi kisah tentang keberanian, ketekunan, dan rasang, sebuah cerita tentang anggur yang lahir di tanah tropis dan kini menembus batas dunia. Didirikan pada tahun 1994, Hutton Wines menjadi pionir industri wine di Indonesia. Di balik setiap botol, ada strategi, inovasi, dan tim yang percaya bahwa Bali bisa menjadi pusat wine Asia Tenggara. Jadi sebelum kita membuat wine ini, keluarga kami memang sudah membuat minuman alkohol tradisional, yaitu Brem Bali dan Arak Bali. Nah, itu dimulai di tahun 1968. Nah, terus saya begitu selesai kuliah, saya melanjutkan. Nah, setelah itulah baru kita membuka wine ini dari tahun 92. Kalau wine-nya sendiri kita mulai inisiatifnya itu 1992, tapi kita mulai launching produk pertama kita di tahun 94. Kalau di sini tuh ada 10 jenis, yang di Hutton Bali itu kita sudah ngembangin 10 jenis yang sudah diproduksi untuk minuman wine. Kalau yang untuk ini tuh kita jenisnya namanya Shiraz, itu untuk red wine ya. Red wine. Jadi untuk red wine itu kita punya Shiraz, terus ada Muscat Blue, ada Malvasia-Nera, dan pakai juga anggur lokal Bali namanya Alfonso. Itu semua merah atau hijau sebenarnya? Itu tuh anggur hitam, kita sebutnya anggur hitam ya. Hitam yang nanti untuk diproses menjadi red wine. Oh, oke. Nah, itu hitam semua. Terus kita juga ngembangin untuk yang white wines. Anggur hijaunya itu ada, kalau yang di sini kita punya Colombard, Chenin Blanc, Cabernet Blanc, Solaris, terus ada Muscat Saint Vallier, dan ada Probolinggo biru. Jadi total kita punya 10. 10, oke. Ya. Itu jenisnya mungkin untuk dimakan, cuman karakternya ini, ya, cuman karakternya itu sebenarnya itu nggak cocok juga untuk dibantuin, karena dia begitu kita panen, itu cepat sekali kalau dia matang itu rontok dia awalnya. Lebih cocok untuk diproses, karena kita panen sekarang, langsung bawa ke pabrik, besok udah kita ada proses. Dari sini aja sambil waktu ini di pabrik, begitu sambil satu udah langsung semuanya kan jatuh. Nggak bisa kalau dijual ke dijual. Per minggu mungkin kita 4 kali pengiriman Pak Boy ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu per hari kita bisa kirim 3 truk dengan total muatan itu 15 ton. 15 kali 4. 60 ton per minggu. 60 ton per minggu. Bahkan bisa lebih, tergantung kondisi buah yang di lapangan. Karena kadang ada jenis yang itu banyak banget buahnya. Muskat itu tuh banyak sekali buahnya. Bisa sampai 20-30 ton per hektar untuk satu kali panen. Nah, tapi kalau di average itu yieldnya sih rata-rata 15-20 ton aja ya. Cuman kalau jenis muskat itu 4 kali pengiriman dalam 1 minggu itu sekitar 60 ton, sebulan ya kurang lebih sekitar 250. Nah, butiran buah itu ketika dia sudah selesai pembungaan, mereka namanya fruit set atau fase pengembangan buah. Itu buah yang dari kecil banget, jadi dia seukuran 3 mm diameternya itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. 1 bulan. Jadi diword. Nah, setelah itu baru buahnya itu stop berkembang, stop makin besar. Yang berkembang itu adalah fenoliknya atau sugar levelnya. Itu. Jadi ini awalnya itu kan 3 hektar Bu. Nah, sama winemaker ini umur tanamannya itu udah ditanam sejak tahun 2016 ya Pak Boy ya. Jadi sudah 9 tahun. 9 tahun umur anggur di sini itu karena dia cycle-nya setahun 3 kali. Dibanding dengan luar negeri itu umurnya udah 27. Berarti masa harvestnya 4 bulan sekali ya? Yes. Oke.
Nah kalau di luar negeri umur 1 tahun anggur itu adalah cycle ketemu cycle. Jadi pruning ketemu pruning itu 1 tahun umurnya. Kalau di sini pruning ketemu pruning 4 bulan. 4 bulan. Umur aslinya itu 9 tahun, tapi ternyata karena dia sudah dari 1 tahun itu 3 cycle, kita menganggap dia umurnya 27 tahun dan sudah unproduktif. Jadi setengahnya mau kita replanting. Itu berarti kosong, nggak ada apa-apa. Belum. Tinggal di replanting. Tinggal kita replanting. Nanti begitu itu ready gini, yang ini nanti di replanting lagi. Kita kerjasama dengan hotel, salah satunya biasanya dengan Hotel Pelataran di Menjangan. Jadi mereka punya package yang honeymoon package. Jadi dengan spend sekian, menginap sekian, mereka dapat free untuk lunchnya itu di vineyard kita. Jadi disetting sama hotelnya, dari hotel bawa table dan lain-lain, dan lunchnya di Rumah Merah itu. Buat acara kayak apa, honeymoon? Ya, packaging. Dan itu wine-nya itu kami yang pas setup, ya itu. Okay, and I just wanted to show you the laboratory to understand what sort of aspects of the wine we as winemakers are interested in, so that we get the acidity, the alcohol, or the pH, and other most critically important, and the sugar level. So we can take everything of those specifications in this small lab. We've got 5 full-time staff working. The Avara product, is it sold already? Not yet. Not yet. No. Probably January 2026. January next year, we should be launched. Hopefully soon. Okay. Is this going to be one of the best-selling products? Well, yeah. I mean, probably not. We are making small volume. Segmentationnya beda. Kalau nanti masuk yang ke Pahit ini, ke spesial apa namanya, mungkin star hotel yang maunya spesial, karena wine kita ini udah hampir ada di semua tempat di Bali. Kadang-kadang ada restoran yang maunya biar nggak ada di supermarket. Kita buat. Jadi ini nggak untuk retail? Nggak untuk retail. Alright. Ada brandy, ada brandy. Ada rum. Yeah, we have brandy, rum, bourbon. Ya, tapi masih ada kita aging ya. Kita masih ada proses registrasi. Oke. Tapi nanti akan ada berbagai varian lagi dari Hatton Bali. Tahun 68 mulai. Kemudian kan izin itu ada proses dulu, izin industri kecil istilahnya. Kemudian NK industri, semua harus izin di pusat gitu. Tahun 90 mulai di pusat semua. 90-an mulai izin itu secara nasional. Kemudian yang sudah punya izin boleh jalan, yang nggak punya izin nggak boleh ada izin lagi gitu. Tergantung jumlah anggur yang datang. Tapi kita kalau lagi panen banyak, ya kita atur datangnya 18 ton maksimum 18 ton. 18 ton per day. Dari buah ya. Dari buah. Iya. Jadinya mungkin sekitar 12.000 liter per day. When you put wine in an oak barrel, you get oak flavor. You also get oxygen coming with because the wood breathes. So we develop the wine in a particular style. With these, it breathes because it's made of ceramic, but it doesn't have any flavor. So maintained original fruit flavor. So we can play with flavors more. And same as the stainless steel as well. Ya, yang ingin kita wariskan adalah bahwa Indonesia ini akhirnya atau Bali ya, itu menjadi produsen wine yang diperhitungkan di dunia. Karena sebelum kita memproduksi wine, sebelum ada Hatton ya, orang menganggap tidak mungkin ya untuk memproduksi wine di Indonesia. Nah, tapi dengan kita melakukan research and development, kita dengan membawa bibit-bibit baru,
Nah, sekarang Hatton Wine itu sudah diperhitungkan sebagai wine producer di Asia. Jadi itu yang ingin saya wariskan adalah semangat ya, bahwa yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin kalau kita konsisten untuk melakukan.